Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan saya ucapkan selamat jumpa kembali dalam acara debat calon kandidat Ketua Pemilihan Ketua Senat periode 2022 periode 2023. Yang terhormat Bapak Pusbintar, Bapak Muhammad Sogi, yang saya hormati Bapak Pak Ridwan Mustafa Haris, yang saya hormati Bapak Syarul Rifana, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Politeknik Kelautan Perikanan Kampus Aceh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat berkumpul di aula yang kita cintai ini dalam kegiatan debat calon senat pemilihan ketua senat periode 2022-2023. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke dalam alam yang ilmu pengetahuan. Baik, saya Mahathir Muhammad akan memandu acara pada pagi hari ini dalam acara debat pemilihan Ketua Senat periode 2022 periode 2023. Baik, saya sebagai MC akan membacakan tuntutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Taruna Zaki Al-Aris. Yang ketiga adalah kata sambutan dari Bapak Muhammad Sogi. Yang keempat adalah kata sambutan dari Bapak Ridwan Mustafa Haris. Lalu ada kegiatan yang paling kita tunggu-tunggu adalah debat calon pemilihan Ketua Senat periode 2022-2023. Baik, untuk mempersingkat waktu, baiklah selanjutnya saja kita bacakan acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Taruna Zaki Al-Haris. Kepada Taruna Zaki Al-Haris, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha war-rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Taruna Al-Zakil Haris yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pada acara ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja kita harapkan kata sambutan dari Bapak Mat Soki kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan untuk berdiri. Hadirin diharapkan duduk kembali. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Muhammad Soki kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang tercinta ini dalam rangka kita melaksanakan mendengarkan debat calon ketua Senat angkatan periode 2022-2023 yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dan juga kepada para sahabat yang senantiasa membantu perjuangan Rasulullah hingga kalimatul haq tegak dan jaya di atas permukaan bumi ini. Yang saya hormati Pak Ridwan Mustafa Haris, Pak Sarul Rifana, Pak Khairunas, para KPU dan anggotanya, dan juga teman-teman
adik-adik sekalian yang lainnya, juga yang kami banggakan para calon ketua SNAN yang sudah berhadir pada hari ini, dan juga kepada seluruh taruna madya yang sudah bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan mungkin waktu sejenak sesuai dengan tema kita hari ini. Kalau di sini temanya pemilihan ketua SNAN Taruna. Nah, tapi pagi ini melaksanakan debat dulu. Tujuannya agar adik-adik nanti bisa melihat, bisa memilih calon-calon yang sesuai dengan harapan kita semuanya, apa yang disampaikan di visi dan misi kemarin dari keempat para balon kemarin, pada balon hari ini, mereka kemarin sudah menyampaikan visi misinya. Saya perhatikan ya, kami lihat luar biasa visi misi dari masing-masing calon ketua SNAN tersebut. Harapannya apa yang sudah disampaikan kemarin itu betul-betul dapat diaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari nantinya ketika terpilih. Jadi jangan hanya kampanye hari kemarin dia berkampanye, setelah kampanye selesai begitu dapat ketua, selesai kampanyenya, selesai visi misinya. Jangan demikian. Tetapi harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh adik-adik calon ketua SNAN kemarin itu, ya, yang disampaikan kemarin melalui visi misi, itu betul-betul dapat terrealisasi siapapun yang terpilih. Bahwa dalam mengarungi samudra itu perlu seorang kapten, perlu seorang nahkoda yang handal, yang mampu menguasai segala lini, sehingga kapal yang dia bawa itu tidak mudah heleng, ya, tidak tertubruk karang, ya, kemudian tidak mati di tengah laut, tidak mati mesinnya di tengah laut. Untuk itu harapan kami, siapapun yang terpilih, jalankanlah, kemudikanlah, nahkodailah kapal itu, terutama Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Aceh ini yang berada di kita, merupakan perpanjangan tangan daripada para direktur ataupun wakil direktur, perpanjangan tangan kepada adik-adik untuk menjalankan segala aktivitas yang ada di kampus. Tadi Zaki sudah membacakan di dalam Al-Quran bahwa rambu-rambu yang harus dipikul, yang harus dijalankan oleh kita seorang pemimpin adalah pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat kepada pemimpin. Ketika bermasalah, ketika punya masalah, ketika punya sesuatu yang mengganjal, maka farudduhu ilallah, kembalilah kepada Allah dan Rasul dengan cara melihat, bertanya, berembuk. Jangan ambil risiko sendiri, jangan mengambil keputusan sendiri. Jadi farudduhu ilallah katanya. Kembalilah kepada Allah. Dia lihat aturan, kita punya aturan. War Rasul, dan aturan dalam hadis. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, aturan-aturan yang dibuat oleh kampus. Nah, itu dilihat ke situ. Nah, kalau memang seperti itu jalan, insya Allah akan berjalan roda kepemimpinan yang adik-adik akan pikul ke depannya. Ya, kami berharap apa yang kita laksanakan hari ini dapat membuahkan hasil yang baik. Siapapun yang terpilih, jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan saling berkomunikasi di antara sesama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Muhammad Soki yang telah memberikan kata sambutan. Ada peribahasa penting yang saya kutip, untuk berlabuh ataupun untuk berlayar membutuhkan kapten yang hebat. Ya, pada pagi hari ini kita akan memilih dan kita akan menilai kapten yang hebat itu seperti apa. Baik, selanjutnya aja kita masuk ke acara yang paling kita tunggu-tunggu. Di sini kita memiliki tema ataupun memiliki slogan, mencari pemimpin yang aktif, kolaboratif dan produktif. Langsung saja kita masuk ke acara debat yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ridwan Mustafa Haris. Kepada Bapak Ridwan Mustafa Haris, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali ya. Baik ya. Izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan salam penghormatan saya kepada Bapak Kapus Bintar, Bapak Muhammad Sauki SAG MPD, kepada Bapak Sarul Rifana SPI, Pak Kairunas dan tim KPU yang hebat. Tepuk tangan dulu. Dan tentunya adik-adik media calon perdana yang sudah hadir di dalam aula ini. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, baik. Dan juga yang berada di rumah mungkin yang saat ini menyaksikan live baik Instagram maupun di YouTube. Selamat pagi semuanya, tetap semangat pagi. Baiklah, tidak memperpanjang lagi, mari kita mulai acara debatnya. Baik, kita panggil dahulu ya calon ketua Senat nomor urut 1 Muhammad Rizky. Dimohon tampil ke depan. Ya, tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya kita panggilkan calon ketua Senat nomor urut 2 Muhammad Sahnan. Wah, di ruangan ini luar biasa semangatnya. Baik, kita panggil nomor urut 3 calon ketua Senat berikutnya Muhammad Habib. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir nomor 4 Makfiratul Firdaus. Wow, luar biasa. Semangat sekali, semangat sekali. Wah, ganteng. Ya, ganteng dan berwibawa ya. Baik, dipersilakan duduk mengambil tempatnya. Iya. Baik, sebelum saya mulai acara debat, saya akan menyampaikan bahwasanya debat kali ini dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah penyampaian visi misi secara bergantian dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4. Kemudian masuk sesi kedua, yaitu adalah saling bertanya terhadap visi misi lawannya. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan sudah dikumpulkan dari pihak Pusbintar, dari beberapa pertanyaan dari BAK dan Prodi. Nah, nanti adik-adik yang di rumah pun boleh berikan pertanyaan, ditujukan kepada siapa dan namanya dari siapa. Dan audien di sini pun diberikan juga kesempatan untuk bertanya. Ya.
tentunya ya, tentunya dengan harapan ya, selama jalan debat kami harapkan semuanya ketika calon menyampaikan pendapatnya, diharapkan semuanya untuk tetap tenang sehingga apa yang disampaikan tersampai kepada audiens semuanya. Baik, kita mulai sesi yang pertama, penyampaian visi dan misi dari calon ketua senat nomor 1. Kepada Marsi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Syauqi, SAG MPD, Bapak Syahrul Rifana, SBI, Bapak Don Mustafa Haris, MS TPI, Pak Khairunas, dan tim KPU, rekan-rekan seperjuangan seayun langkah yang saya banggakan, yang saya sayangi, dan teman-teman di rumah yang berbahagia. Baik, saya Muhammad Rizky, kandidat calon ketua senat nomor urut 1. Izin menyampaikan visi dan misi. Visinya bersinergi dalam mewujudkan taruna maupun taruni yang unggul, aktif, serta inovatif di dunia perikanan yang menerapkan peraturan berdasarkan peraturan kehidupan taruna yang akan menjadi dasar jiwa untuk mengaplikasikannya di lapangan kerja serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misinya ada beberapa poin yang pada intinya saja. Yang pertama, membangun relasi serta semangat belajar bagi taruna maupun taruni dalam meningkatkan keahlian masing-masing di bidangnya. Dan yang kedua, mendukung penuh aktivitas taruna-taruni baik secara akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, menumbuhkan kedisiplinan serta bertanggung jawab bagi taruna maupun taruni secara akademik maupun non-akademik. Menjunjung tinggi taruna yang bermutu, coblos nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor 1. Berikutnya kita panggilkan calon ketua senat nomor 2, Muhammad Sahnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin rekan, mohon izin petugas KPU. Baik, saya Taruna Madya Syahnan ingin menyampaikan visi misi saya. Terlebih dahulu saya akan menyebutkan jargon saya. Jargon saya ialah kolaborasi, akselerasi, dan prestasi. Visi saya ialah mewujudkan batalion yang solid, taat, optimis dengan memaksimalkan peran ketarunaan sekaligus akademik yang berlandaskan janji setia pancabakti dan tridharma perguruan tinggi. Misi saya yang pertama, membangkitkan semangat taruna dalam diri taruna di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, dapat menjadi sarana yang baik dan bijak dalam membangun kesejahteraan di Politeknik Kelautan Perikanan Kampus Aceh. Yang ketiga, meningkatkan sistem asah, asih, asuh. Yang keempat, menyaring seluruh aspirasi taruna dan melarukannya sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah nomor urut 2. Berikutnya calon ketua senat nomor urut 3, kepada Habib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syauqi,
Bapak Sarul dan Bapak Ridwan. Izinkan saya di sini membacakan visi saya. Visi saya yaitu menjadikan senat sebagai sarana penampung inspirasi, kreativitas dan aspirasi taruna dan taruni, serta meningkatkan kepribadian taruna-taruni yang smart, santun, mandiri, adil, religius dan tekun. Misi saya menjadikan sebuah wadah yang transparan bagi aspirasi taruna dan menindaklanjuti aspirasi tersebut agar bisa diwujudkan secara nyata di lingkup kampus dan masyarakat. Yang kedua, memastikan senat memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten baik kepada taruna dan taruni maupun kampus. Dan yang ketiga, mewujudkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di kampus. Dan yang keempat, menjadikan yang baik dan berperilaku dalam keseharian. Jadi jangan lupa pilih nomor 3. Baik, ya. Selanjutnya terakhir nomor 4 kepada calon ketua senat atas nama Maghfiratul Firdaus. Dipersilakan. Cek sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan saya, yang saya hormati Pak Muhammad Syoki, yang saya hormati Bapak Syahrul Rifana, yang saya hormati Bapak Ridwan Mustafa Haris, dan yang saya hormati Bapak Khairuna sekaligus tim KPU, dan yang saya banggakan rekan-rekan satu angkatan seperjuangan. Baik, izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan visi dan misi saya selaku calon ketua senat periode 2022-2023. Adapun visi saya yakni menjadikan Senat Taruna Politeknik Kelautan Perikanan di Aceh sebagai sarana penampung kreativitas inspirasi taruna dan meningkatkan Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai tempat pendidikan yang bermutu, berakhlak mulia, jujur, tampil beda, dan disiplin. Adapun misi saya guna mensukseskan visi saya tersebut yakni yang pertama, menciptakan taruna yang religius dengan berlandaskan iman dan ketakwaan. Yang kedua, menerima, mengevaluasi, dan menyampaikan aspirasi taruna. Yang ketiga, menjalin hubungan baik antara senior, junior, dan juga pembina. Yang keempat, menjalin hubungan baik antar perguruan tinggi guna berkolaborasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kelima, melaksanakan program kerja yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan taruna. Yang keenam, menciptakan pengurus senat yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan tanggap. Dan yang terakhir, melanjutkan dan memaksimalkan program kerja yang telah tersusun sesuai dengan rencana. Baik, adapun slogan saya di sini yakni berpikir tepat, bertindak cepat, nomor 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, visi dan misi yang luar biasa dari calon ketua senat ya. Kita masuk sesi berikutnya, ya ini saling bertanya terhadap visi dan misi kandidat lainnya. Kami minta kepada nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1 dan dijawab dalam waktu 1 menit ya, waktunya. Kemudian ketiga, kedua, 4 ke 3 dan 1 ke 4 ya. Kepada nomor 2 pertanyaan dipersilakan. Baik, kepada calon ketua senat nomor urut 1, saya bertanya, bentuk pelayanan apa yang akan kamu berikan kepada seluruh taruna-taruni di Politeknik Kelautan Perikanan Kampus Aceh?
Itu saja, terima kasih. Ya, silakan berdiri. Baik. Jawabannya 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada kandidat calon Ketua Senat nomor urut 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Yang pertanyaannya, bentuk pelayanan seperti apa yang akan saya berikan kepada Politeknik serta rekan-rekan sekalian. Jadi jawabannya, bentuk pelayanan yang seperti apa? Bentuk pelayanan yang pertama, kenyamanan, baik kehidupan asrama maupun hubungan sesama pembina. Dan yang kedua, menampung aspirasi dari setiap rekan-rekan untuk membuat kenyamanan tersebut tinggal di asrama yang tidak selalu menginginkan pesiar. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu? Ingin tambahkan? Siap, cukup. Cukup. Baik, tepuk tangan dulu. Baik. Cukup singkat ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari nomor 3 kepada pertanyaan. Silahkan. Sini saya akan bertanya kepada kandidat nomor 2. Bagaimana cara Anda mengasah dan mengasuh taruna dan taruni? Sekian dan terima kasih. Tahan. Jawabannya 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Cara saya untuk mengasah, mengasuh itu dengan cara merangkul dari rekan-rekan setuleting maupun itu adik-adik yang tingkat 2 nanti akan kita rasakan dan ataupun tingkat 1. Jadi sistem asuh itu kita mengasah kemampuan mereka dan sistem asuh itu kita sayangi mereka supaya dia bisa mengerti kita kenapa kita bisa keadaannya seperti ini dan jadi lebih baik untuk contoh untuk kedepannya buat kita dan mereka. Untuk mengasuh, kita harus mengasuh seperti apa yang kita contohkan yang baik di kampus ini supaya mereka bisa menjalankan apa yang baik untuk kita ke depannya maupun untuk mereka ke depannya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Ingin tambahkan? Cukup? Oke, cukup. Baik, selanjutnya nomor urut 4 memberikan pertanyaan kepada nomor urut 3. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, apa yang meyakinkan Anda dengan visi misi yang Anda sampaikan tadi sehingga dapat memajukan Politeknik Kelautan Perikanan di Aceh? Terima kasih. Apa yang meyakinkan Anda dengan visi misi yang Anda sampaikan tersebut sehingga dapat memajukan Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh? Ditahan dulu. Jawabannya 1,5 menit, 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Saya kandidat nomor 3 akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Cara saya adalah sesuai dengan visi misi saya dan moto hidup saya. Kenapa? Karena kedisiplinan yang nyata adalah kebebasan hakiki. Jika kita disiplin dari awal hingga akhir, kita disiplin, kita pasti akan semua kegiatan yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh ini pasti terjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada tambahkan lagi? Cukup. Baik. Tepuk tangan dulu. Oke ya, biar semangat. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari kandidat nomor 1 untuk kandidat nomor 4. Pertanyaannya dipersilahkan. Izin bertanya kepada calon kandidat Ketua Senat nomor urut 4. A leader must be careful. Seorang pemimpin bersifat netral dimanapun maupun kehidupan berasrama. Jadi jelaskan secara rinci bagaimana cara Anda mengaplikasikan visi misi Anda terhadap kehidupan di asrama serta integritas seperti apa yang akan dibutuhkan untuk rekan-rekan kita semua. Sekian, terima kasih. Menangkap pertanyaannya? Oh, coba ulangi sekali lagi. A leader must be careful. Seorang pemimpin ini harus bersifat netral, baik kehidupan asrama maupun secara organisasi. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda mengaplikasikan visi misi Anda terhadap kehidupan berasrama
Dan integritas seperti apa yang akan Anda ajukan kepada rekan-rekan kita sehingga rekan-rekan percaya akan visi misi yang Anda sampaikan. Terima kasih. Sekian. Oke. Ya. Tahan. Jawabannya 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari calon kandidat ketua senat dari nomor urut 1. Ini jawaban saya adalah saya akan mengaplikasikan dengan cara melakukan perubahan besar, mulai dari kebersihan, kerapihan, dan juga kedisiplinan. Saya yakin integritas yang paling utama itu dimulai dari keseniorisan. Maksud saya, di sini kita akan membina atau mengukuhkan yang pertama itu seniornya. Apabila senior itu sudah baik, tidak mungkin juniornya itu buruk. Pasti diawali dari senior. Dari itu. Terima kasih. Siap, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Masih ada waktu? Oke, baik. Oke, tepuk tangan untuk semua calon kandidat. Oke ya. Baik. Harap tenang, audien dalam ruangan sangat antusias sekali rupanya. Ya. Baik. Selanjutnya, biar tidak tegang. Ya, tidak tegang. Ya. Sudah. Sesi berikutnya adalah pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh pihak Pusbintar, dari pihak BAK, dari pihak Prodi untuk semua calon kandidat. Artinya semua calon kandidat mendapatkan pertanyaan yang sama. Ya, waktu menjawab juga sama, 1,5 menit. Kalau tadi dimulai dari urutan pertama, maka urutan pertama berikutnya dimulai dari urutan yang kedua. Baik. Sebentar. Oke, baik. Ya. Sekali lagi, pertanyaan sama untuk semua kandidat. Jadi, pertanyaan pertama adalah terkait dengan bidang akademik dan non-akademik. Pertanyaan yang pertama, program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan minat belajar taruna sehingga diharapkan nilai akademik taruna juga meningkat. Sekali lagi, program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan minat belajar taruna sehingga diharapkan nilai akademik taruna dapat meningkat. Jelas ya? Ya, program unggulannya apa? Bidang akademik untuk meningkatkan nilai akademik taruna. Oke. Kepada nomor urut 2, waktu menjawab 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Untuk akademik, kita akan buat saya ulangi, untuk jawaban pertama akademik saya akan melakukan apa yang harus diberikan dari BAK, kita laksanakan sepenuh mungkin, maupun di non akademik itu kita lakukan dengan bersama-sama merangkul dalam kegiatan yang berada di luar. Ulangi, yang dilakukan oleh Pusbintar, kita rangkul, kita sukseskan acaranya seluruhnya. Untuk jawaban nomor 2, program unggulan yang saya lakukan untuk meningkatkan minat taruna sehingga nilainya lebih baik. Untuk itu kita harus mendrillkan apa-apa aja yang sudah diberikan oleh dosen dari prodi masing-masing. Jadinya kita harus menselaraskan dari kegiatan mereka untuk ke kita supaya kita bisa menjalankannya dengan baik dan mensukseskan acara yang ada dilakukan oleh BAK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Oke, baik. Selanjutnya kepada nomor urut 3. Pertanyaannya sama,
program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan minat belajar taruna sehingga diharapkan nilai akademik taruna dapat meningkat. 1,5 dimulai dari sekarang. Saya akan mengajak teman-teman taruna dan taruni agar apa yang sudah ditetapkan oleh BAK kita jalankan dengan sesama semaksimal mungkin. Karena kalau kita disiplin, pasti semua akan berjalan dengan lancar. Kalau kita malas-malasan di asrama, kita tidak masuk kuliah, pasti nilai kita jelek. Jadi mari kita tingkatkan kesadaran kita, karena nilai yang kita dapatkan itu untuk diri kita sendiri juga. Jadi kenapa kita harus bermalas-malasan? Karena nilai untuk diri kita sendiri, pikirkan baik-baik untuk kita sendiri. Jadi kalau kita malas-malas nanti yang rugi kita sendiri. Jadi kita tanamkan bersama. Kalau kita disiplin, semuanya bisa. Nah, sekian dan terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada nomor urut 4, pertanyaan yang sama. Program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan minat belajar taruna sehingga diharapkan nilai akademik taruna dapat meningkat? Jawaban 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk program unggulan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar taruna, yakni adalah yang pertama, membuat jam pelajaran tambahan akan tetapi sesuai dengan minat taruna. Apabila membuat jam pelajaran tambahan tidak sesuai dengan minat atau bakat taruna, itu pasti tidak dapat meningkatkan minatnya itu sendiri. Contohnya itu seperti ekstrakurikuler, meningkatkan ketajaman perseorangan antar taruna itu tersebut, Pak. Terima kasih, sekian. Cukup? Cukup, Pak. Oke. Baik, selanjutnya kepada peserta nomor 1. Pertanyaan sama, program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan minat belajar taruna sehingga diharapkan nilai akademik taruna dapat meningkat? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak dan Ibu. Jadi sesuai program kerja yang saya tampilkan kemarin, di sini sudah tertera untuk meningkatkan minat belajar bagi taruna. Yang pertama, melakukan inventarisasi sarana maupun prasarana untuk meningkatkan minat belajar taruna. Kita tahu bahwa di sini bumi ladang Aceh tercinta kekurangan jaringan. Kenyamanan bagi taruna, kekurangan jaringan itu akan melebahkan kejiwaan mereka untuk minat belajar. Sehingga dengan adanya jaringan dalam konteks wifi di mana-mana, untuk minat belajarnya para taruna insya Allah akan terjamin. Dan pastinya kita akan mengadakan workshop atau pelatihan seminar sesama lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan seluruh Indonesia akan kita rangkum. Dan yang ketiga, melakukan sosialisasi yang pastinya informasi seputar pendidikan kelautan dan perikanan seluruh Poltek, KP, AUP, dan di lingkungan Kementerian Perikanan. Terima kasih. Sekian. Baik, tepuk tangan untuk semua kandidat. Ya, itu tadi dari bidang akademik, ya. Masih ada pertanyaan lagi terkait bidang akademik. Ini, mohon maaf, non akademik terkait dengan salah satu program unggulan pihak kampus. Jadi pertanyaannya adalah, salah satu sasaran utama dari kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Aceh adalah meningkatkan jiwa wirausaha taruna. Ya, ini adalah salah satu sasaran utama dari kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Aceh. Pertanyaannya, program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan jiwa wirausaha taruna? Sekali lagi,
program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan jiwa wirausaha taruna. Tadi dimulai dari nomor urut 2, sekarang dari nomor urut 3. Pertanyaan jelas ya? Jelas ya? Oke, baik. Kepada nomor urut 3, pegang mic-nya. Ya. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik. Menurut saya kalau kewirausahaan itu sangat perlu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mendapatkan hasil apa yang kita usahakan, pasti terasa enak. Jadi mari kita ciptakan produk-produk yang bagus. Harus kita ciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama mencakup lautan dan perikanan. Seperti kita membuat pakan ikan, membuat suplemen-suplemen seperti yang kita lombakan semalam, itu harus kita jalankan. Karena menurut saya itu sangat bagus. Jika itu berjalan, bayangkan umur kita tamat dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Aceh, kita sudah bisa berwirausaha. Apa kita bisa? Mungkin kita bisa menjadi miliarder di umur 2021 tahun ke depan nantinya. Sekian, terima kasih Pak. Cukup? Oke, baik, terima kasih. Kepada nomor 3, tepuk tangan dulu lah biar nggak ngantuk. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang sama kepada nomor urut 4. Program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan jiwa wirausaha taruna? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jawaban saya adalah jiwa wirausaha adalah salah satu sasaran utama di Politeknik kita ini. Jadi di bidang wirausaha ini saya akan membuat program pembuatan pakan dari bahan-bahan alami yang dapat kita dapat di ladang ini. Seperti contoh, kita akan membuat pakan dari berbahan buah jamblang, sehingga tidak menutup kemungkinan kita dapat mengimbangi PT-PT pakan terbesar di Indonesia sana. Baik, mungkin sekian Pak. Cukup? Oke, baik. Berikutnya kepada nomor urut 1, pertanyaannya sama. Program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan jiwa wirausaha taruna? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi dalam konteks program kerja yang akan saya lakukan, yang pastinya kita akan melakukan workshop ataupun pelatihan seputar wirausaha bagi setiap taruna. Jadi kita akan mengadakan khusus di bidang wirausaha, masing-masing bidang maupun prodi, untuk meningkatkan atau mendorong para taruna berjiwa wirausaha, dan yang pastinya mendorong mereka ataupun rekan-rekan untuk serius dalam membuat wirausahanya akan pastinya memajukan kampus Aceh. Sekian. Cukup? Siap, cukup. Oke, baik. Tepuk tangan dulu biar tidak ngantuk lagi. Iya. Baik ya, selanjutnya pertanyaan yang sama kepada nomor urut 2. Program unggulan apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan jiwa wirausaha taruna? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Program unggulan yang saya lakukan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan taruna itu ialah saya akan buat kompetisi yang benar-benar kompetisi, sehingga ada minat kewirausahaan dari kita semua itu terbangun. Seperti yang kemarin cuman hanya sekedar nilai, tapi ini yang benar-benar ada tambahan, sudah dapat nilai, kompetisi, reward juga, itu saya akan lakukan yang benar-benar untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan kita semua. Sekian, terima kasih. Cukup? Oke,
Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, ya. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan bidang non akademik. Ya, izin. Ya, sekali lagi, bahwasanya di kampus kita ini sebetulnya banyak taruna-taruna yang berbakat. Banyak taruni dan taruna yang berbakat. Baik di bidang akademik maupun non akademik. Ya, ada yang jago main futsal, ada yang jago main voli, ada yang jago debat, ya, ada yang memiliki jiwa usaha yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, ya, program unggulan apa yang Anda lakukan, ya, untuk menyalurkan minat dan bakat serta meningkatkan prestasi di bidang minat dan bakat tersebut. Sekali lagi, program unggulan apa yang Anda lakukan untuk menyalurkan minat dan bakat taruna sehingga dapat meningkatkan prestasi di bidang minat dan bakat tersebut. Cukup jelas ya? Tadi dimulai dari nomor urut 3, sekarang dimulai dengan nomor urut 4. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jawaban saya adalah untuk meningkatkan program unggulan yang akan saya lakukan demi meningkatkan atau mengunggulkan minat dan bakat dari rekan-rekan taruna sekalian. Yang pertama adalah meningkatkan investasi sarana dan prasarana yang ada di kampus kita ini. Di mana seperti yang kita ketahui dengan bersama, untuk sarana seperti olahraga maupun apapun itu sangat kurang. Jadi selama masa kepemimpinan saya nanti, apabila saya terpilih, insya Allah kita akan meningkatkan sarana dan prasarana, baik itu di bidang akademik maupun non akademik, terutama di bagian olahraga maupun prodi, kita akan tingkatkan dengan bersama-sama. Dan untuk meningkatkan minat dan bakat kita lagi agar lebih terkenal di kampus-kampus luar sana, kita akan selalu mengikuti event-event apapun itu, baik itu di bagian jurusan maupun di bagian olahraga. Seperti yang telah kita capai kemarin, kita mengikuti lomba gerak jalan. Terima kasih, mungkin sekian Pak. Baik, tepuk tangan dulu yang meriah untuk nomor 4. Baik, selanjutnya pertanyaan yang sama, program unggulan apa yang Anda lakukan untuk menyalurkan minat dan bakat sehingga prestasi di bidang minat dan bakat tersebut juga meningkat. Ya. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah bertanya. Jadi, untuk menyalurkan bakat dan minat para taruna, yang pastinya tidak jauh-jauh dari prasarana dan sarana dan prasarana. Jadi salah satu untuk meningkatkan minat dan bakat taruna ini, sarana dan prasarana yang sehingga untuk melatih kita berkembang di bidang olahraga, yaitulah sarana dan prasarana, dan yang pastinya mendorong para taruna untuk mengikuti event-event ataupun pelatihan-pelatihan khusus bagi olahraga. Dan yang pastinya insya Allah jika saya terpilih menjadi calon, maksudnya ketua senat, kita akan membentuk sistem politeknik kelautan dan perikanan kampus Aceh yang sebenarnya berjiwa taruna, bukan patokan dari SPM. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk nomor 1. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 2. Pertanyaannya sama. Program unggulan apa yang Anda lakukan untuk menyalurkan minat dan bakat sehingga prestasi di bidang minat dan bakat tersebut juga meningkat. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk meningkatkan minat dan bakat maupun prestasi semangat taruna, saya akan membuat event di dalam kampus, mau itu akademik maupun akademik, non akademik maksudnya.
Lalu setelah dari event itu kita sudah melihat bakal-bakal yang akan kita promosikan atau kita ikutin juga kegiatan yang bergengsi di Nusantara. Maka itu saya akan mensupport dan melakukan mengikuti event di luar kampus seperti OPTK yang sudah lama tidak kita ikuti di kampus kita ini. Lalu saya akan melakukan sayembara, itu kita lakukan bersama untuk melatih kita supaya bisa dipandang di kampus luar. Seperti contoh lomba futsal, sepak bola, olahraga dan lainnya, maupun itu non akademik maksudnya. Lalu di akademik saya akan mencari juga link ataupun relasi untuk mengikuti lomba akademik di lingkup perikanan. Sekian, terima kasih. Itu aja sudah cukup. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk nomor urut 2 ya. Jangan lupa ya, sesi setelah pertanyaan dari pihak Pusbintar, BAK dan Prodi akan ada pertanyaan taruna atau taruni. Tolong disiapkan pertanyaannya ya. Disiapkan pertanyaannya dulu. Nanti tahan dulu ya. Tahan dulu. Baik, selanjutnya kita minta kepada nomor urut 4, nomor 3 mohon maaf, untuk menjawab pertanyaannya. Program apa yang Anda lakukan untuk menyalurkan minat dan bakat taruna sehingga prestasi di bidang minat dan bakat tersebut juga meningkat. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, jika saya terpilih menjadi ketua senat, saya akan memberikan dukungan pada atlet-atlet taruna dan memfasilitasi bakat minat tersebut. Dan saya akan meminta bantuan kepada pusat pendidikan taruna agar menanggapi aspirasi tersebut. Karena di luar sana banyak ajang-ajang yang harus kita ikuti. Seperti futsal, bola kaki, voli, reket, semua harus kita ikuti. Kenapa? Karena jika kita menang, itu yang harum nama baik Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Aceh. Pada rekan-rekan atlet yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, nanti saya akan memilih dan melatih semuanya agar bisa terjadwal latihannya, supaya bisa jika ada perlombaan kita siap. Jangan di situ hari H, di situ kita mempersiapkan. Kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Dan tidak juga kalau saya terpilih jadi ketua senat, jika saya melihat poster, saya kirim, langsung kita jalankan, tapi tidak kita diamkan. Mungkin itu yang dapat saya dapatkan. Baik, terjawab semua ya, sudah? Oke, tepuk tangan yang meriah dulu untuk kepada jawaban seluruh kandidat. Baik, berikutnya sudah siap pertanyaannya? Coba yang bertanya angkat tangan dulu, ya. Jadi masing-masing calon mendapatkan 1 pertanyaan. Jelas ya? Ya. Tadi dimulai dari nomor urut 4, sekarang dari nomor urut 1 kembali. Tolong panitia KPU di-share nanti mic-nya ya. Siapa yang ingin bertanya kepada nomor 1? Tadi Polem kayak ingin bertanya. Ya. Polem? Siap? Di depan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Polem. Izin saya ingin bertanya mengenai dari lanjutan pertanyaan dari BAK ataupun dosen-dosen lain mengenai akademik. Pertanyaannya, bagaimana Anda menyeimbangkan
dan memajukan sistem pembelajaran, sedangkan kita masih tertinggal dengan kampus-kampus KKP lain, baik itu dari segi fasilitas, prasarana dan sarana. Terima kasih. Jelas? Oke. Jelas pertanyaannya? Ya. Ditahan. Setelah ini siap-siap pertanyaan untuk nomor urut 2 ya. Tahan. Sudah? Jelas pertanyaannya ya? Terima kasih kepada rekan Muhammad Iqbal Polim yang telah bertanya seputar akademik. Jadi sesuai program kerja saya tadi yang telah saya sampaikan, kita ketahui bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Aceh insya Allah masih merintis. Jika saya terpilih menjadi ketua senat periode selanjutnya, saya akan membentuk Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Aceh berjiwa taruna, dan yang pastinya bukan sistem SPM kita buat, bersifat taruna, dan insya Allah sarana dan prasarana serta relasi kita akan menambah untuk akademik dan pastinya untuk non akademik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana Muhammad Iqbal Polim bisa diterima? Baik ya, saya rasa banyak pertanyaan tapi waktu tidak cukup ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari audien kepada nomor urut 2. Ada pertanyaan? Silahkan. Coba sekali lagi, turun ke bawah lagi, naik lagi. 1, 2, 3. Silakan Reni. Silakan ke depan, ke depan. Suaranya. Tolong suaranya. Depan lagi, Dek, depan lagi. Depan lagi, ya. Depan lagi, lihat kamera. Iya. Di belakang kamera, Dek, biar kelihatan dari kamera. Ya, oke. Mohon izin. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pembina, izin bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana Anda bisa mengontrol rekan-rekan Anda? Anda belum terkontrol. Izin. Berat nih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ditahan audien, penonton ditahan. Ditahan ya. Oke ya. Baik, kita kesampingkan dulu urusan yang lain. Baik. Tanya jelas ya? Pertanyaan jelas? Bentar, saya setel waktu lagi. Supaya tidak lama nih ya. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Mungkin maksud Anda saya tidak terkontrol. Kita bisa lihat di sini juga ada kegiatan yang non dinas. Mungkin maksud Anda itu melihat saya ketika non dinas. Nah, jadi ketika kita semua memakai dinas, kita harus menyesuaikan juga. Semuanya harus terkontrol dari segi disiplin segala macam. Itu bisa menyesuaikan pada diri kita semua, maupun diri saya ataupun orang lain. Sekian, terima kasih. Cukup? Cukup ya? Nanti sisanya di belakang layar aja ya. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dan jawabannya. Baik, selanjutnya nomor urut 3. Silakan. Ya, Taruni silakan. Ya.
Di depan dek, di belakang nggak kelihatan. Iya, biar kelihatan dari kamera. Oke, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan untuk kandidat nomor 3, dalam suatu kepemimpinan itu pasti akan Anda akan dihadapkan pada berbagai macam kendala. Nah, yang ingin saya tanyakan, cara Anda menghadapi kendala tersebut bagaimana? Bisa dipahami pertanyaannya? Baik, silakan. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan langsung menjawab. Jika kita terkena halangan atau kendala dalam pemimpinan, itu hal yang wajar. Karena hidup tidak selamanya lurus, pasti ada belok-beloknya. Tapi kalau saya, jika saya ingin melaksanakan suatu kegiatan untuk besok misalnya, dari malam nih saya tuh sudah berpikir. Di situ malam saya berpikir apa yang harus saya lakukan besok dan apa yang saya alami besok. Jika saya alami sudah saya bisa laksanakan untuk besok, baru saya tidur. Jika tidak bisa, saya terus cari solusi saya. Seperti masalah kita pas pengibaran 17 Agustus semalam. Semua nanya, ini gimana? Tiang belum ada, tali bendera belum ada. Saya bilang, sabar, kan itu saya bilang, sabar. Ya, karena kita harus memanfaatkan apa yang ada. Jangan kita selalu meminta, sedangkan kita selalu menuntut. Tidak dikasih fasilitas, tidak kita jalankan. Jadi kita harus sabar. Kuncinya sabar. Mungkin saya dapat jawab. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Baik. Ditahan dulu pertanyaan terakhir. 1, 2, 3 angkat tangan. Al Iswahyuna di belakang, ke depan. Silakan pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin Bapak Sivitas Akademika, mohon izin para calon ketua senat yang saya banggakan. Boleh tepuk tangan dulu untuk rekan-rekan kita calon ketua senat. Sebenarnya saya menanyakan satu persatu dari ketua senat ini, cuman karena moderatornya ngasih satu, jadi terpaksa saya harus menanyakan 3 pertanyaan untuk satu orang calon ketua senat nomor 4. 3 su, Pak. Baik. Tahan, audien. Penonton harap tenang, Penonton Baik, tenang. mohon izin rekan-rekan. Jadi pertanyaan yang pertama simple saja. Seberapa yakinkah Anda akan menjadi ketua senat dan bagaimana Anda meyakinkan kami para audien untuk memilih Anda? Kemudian, seorang pemimpin organisasi harus memiliki kompetensi. Kompetensi apa yang ada pada Anda agar kami dapat memilih Anda? Terus, apa arti bagi Anda menjadi seorang pemimpin? Dan berikutnya, bagaimanakah model kepemimpinan yang akan Anda jalankan nanti di struktur senat berikutnya? Apakah dapat dipahami? Oke, saya rangkum saja ya. Yang pertama, seberapa yakin Anda? Ya. Yang kedua adalah terkait dengan kepemimpinan, ya. Apa keunggulan Anda dan model pemimpin seperti apa yang Anda akan lakukan? Itu saja menurut saya. Ya. Nanti panjang atau cukup waktunya. Sayang ya. Sekali lagi, seberapa yakin Anda? Ya. Keunggulan Anda itu apa dalam memimpin? Dan yang ketiga adalah kira-kira model seperti apa yang akan Anda lakukan untuk menjadi ketua senat seandainya terpilih. Model Ya. model izin Pak, model kepemimpinan bagaimana yang akan Anda jalankan bila Anda terpilih? Jelas ya?
Sudah? Siap, Oke. sudah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih rekan Taruna Ali Soyana yang telah bertanya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Seberapa yakin Anda dalam hal meyakinkan rekan-rekan semua agar memilih saya sebagai Ketua Senat periode 2022-2023? Baik, dalam hal ini mungkin saya bisa meyakinkan rekan-rekan sekalian untuk memilih saya dikarenakan mungkin seperti yang rekan-rekan ketahui, saya telah pernah menjabat menjadi Danton di saat saya remaja dulu dan rem, dan itu insya Allah alhamdulillah sukses. Maksud kata sukses itu rekan-rekan saya itu percaya terhadap saya, apapun arahan-arahan yang saya berikan itu dapat mereka dengarkan dengan baik, tidak ada bantahan. Yang kedua, keunggulan apa yang saya miliki dalam di saat saya memimpin nanti? Mungkin kalau dikata keunggulan, saya tidak memiliki keunggulan, tapi di sini saya insya Allah memiliki sikap sabar, di mana saya akan mengarahkan rekan-rekan sekalian dalam hal itu kedisiplinan, waktu, ikhlas dalam membantu. Jadi saya akan mengarahkan rekan-rekan dalam keadaan sabar jika ada bantahan dari rekan-rekan sekalian, dan harapan saya tidak ada bantahan sedikit pun. Dan yang ketiga, model apa yang saya lakukan di saat saya Time up. Cukup? Oke, waktunya habis. Tepuk tangan dulu untuk semua kandidat. Iya, duduk kembali. Di Instagram ada live, dari live, komen. Ada yang bertanya tidak? Tidak ada ya? Tidak ada yang komen. Baik. YouTube ada? Oke. Rupanya di live Instagram dan YouTube kosong ya. Baik. Kita masuk ke sesi berikutnya terkait dengan ya organisasi dan kehidupan kampus ya. Tadi dimulai dari nomor urut 1, selanjutnya nomor urut 2 ya. Sekali lagi berikutnya adalah terkait dengan organisasi dan kehidupan kampus. Pertanyaannya sama untuk semua kandidat ya. Pertanyaannya, bagaimana sikap Anda jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pengurus senat? Apa yang Anda lakukan? Sekali lagi, bagaimana sikap Anda jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pengurus senat dan apa yang Anda lakukan? Nomor 2, silakan dipegang mic-nya, berdiri. Jelas pertanyaannya ya? 1,5 menit dimulai di sekarang. Terima kasih. Sikap saya jika ada terjadi berbeda pendapat sesama pengurus senat, saya akan merangkul mereka bila perlu semua seluruh pengurus senat. Maka dari itu saya akan melakukan briefing kecil. Setelah dari briefing kecil itu sudah dapat inti dari permasalahan dari beda pendapat itu, maka saya akan buat rapat bersama Puspintar sehingga masalah beda pendapat itu bisa diklarifikasi. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu yang meriah untuk jawaban nomor 2. Berikutnya nomor 3, pertanyaan adalah sama. Bagaimana sikap Anda jika terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pengurus senat? Apa yang Anda lakukan? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik. Saya akan menjawab. Jika dalam suatu organisasi berbeda pendapat itu pasti ada. Kenapa?
Karena pemikiran satu dengan satu lagi itu pasti beda. Jadi kita cara menyatukannya adalah semua pendapat kita, aspirasi kita tangkap semua. Lalu kita vote. Yang mana yang terbaik itulah yang kita jalankan. Jika memang walaupun itu pendapat saya sendiri tidak dijalankan, saya terima. Kenapa? Mungkin ada pendapat lain yang lebih bagus agar dijalankan supaya terjalannya organisasi tersebut. Jika pendapat sesama pendapat tidak disitulah kita harus menurunkan ego. Walaupun kita tidak suka dengan satu orang atau dua orang di anggota, tapi kalau untuk melaksanakan tugas kita harus loyal dalam melaksanakan tugas. Ya, pada intinya tugas harus siap dan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Iya. Baik, selanjutnya pada nomor urut 4. Pertanyaan yang sama. Bagaimana sikap Anda jika terjadi perbedaan pendapat di antara sama pengurus senat dan apa yang Anda lakukan? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jawaban saya adalah apabila di dalam suatu organisasi itu terdapat perbedaan pendapat, itu adalah hal yang wajar. Jadi di sini jadi solusi dari saya akan memanggil atau membriefing kepada rekan-rekan yang berbeda pendapat tersebut di dalam satu ruangan tertutup sehingga menjadikan satu solusi. Dan apabila solusi itu masih belum terpecahi di dalam satu ruangan tertutup yang saya maksud tersebut, jadi kita akan membriefing kembali kepada pihak yang lebih atas seperti Pusbintar sehingga kita mendapatkan satu solusi yang pasti sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat antara pengurus senat. Baik. Selanjutnya kepada nomor urut 1. Pertanyaan yang sama, bagaimana sikap Anda jika terjadi perbedaan pendapat di antara sama pengurus senat dan apa yang Anda lakukan? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada yang telah bertanya. Mohon izin menjawab. Jadi, selama dalam kepemimpinan saya ini, jika ada yang berbeda pendapat, yang pasti yang saya lakukan menerima aspirasi dari mereka, memanggil yang terkait, kita berdiskusi bersama-sama. Yang pastinya seorang pemimpin itu saling mengayomi, merangkul, dan kita berdiskusi dan bermusyawarah. Jika tidak mendapat solusi, maka kita saling musyawarah dengan pihak yang atasan, yang pastinya di pusat ketarunaan. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk semua calon kandidat. Sudah semua kan? Jawab. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini jika Anda nanti terpilih menjadi senat, ya, Anda diminta untuk memberikan pendapat terhadap sanksi yang akan diberikan kepada rekan taruna kalian yang melanggar peraturan kampus yang sudah melewati batas. Sekali lagi, Anda diminta untuk memberikan pendapat terhadap sanksi yang akan diberikan kepada rekan taruna yang melanggar peraturan kampus yang sudah melewati batas. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia? Kemudian apa yang akan Anda lakukan? Sekali lagi, apakah Anda bersedia untuk memberikan pendapat terhadap sanksi yang diberikan, dan apa yang akan Anda lakukan? Ya, dimulai dari nomor 3. Silakan. Ya, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Jika saya terpilih menjadi ketua senat, jika rekan-rekan saya mempunyai masalah berat, terutama saya akan menasihati rekan saya tersebut. Jika memang kesalahannya sudah fatal, kita akan berpanutan kepada produktar.
mau tidak mau kita laksanakan. Kenapa? Kalau kita tidak mau kena hukum, kita tidak mau kena tindak, maka marilah kita disiplin dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Cukup? Oke, baik. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk nomor 3. Berikutnya nomor urut 4. Pertanyaannya sama. Apakah Anda bersedia memberikan pendapat terhadap sanksi yang akan diberikan terhadap taruna yang melewati batas? Kemudian apa yang akan Anda lakukan? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jika pertanyaannya apakah Anda bersedia? Jelas saya menjawab saya belum bersedia. Apabila di sini kita belum menciptakan suatu peraturan yaitu ADART, di mana ADART tersebut di dalamnya telah tercantum segala peraturan-peraturan yang ada di kampus kita ini, seperti mulai dari kedisiplinan dan juga kerapian, serta pelanggaran-pelanggaran dan tindakan apa yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Jadi apabila nanti saya terpilih, jadi kita akan membuat anggaran dasar rumah tangga yang mana di dalamnya berisikan peraturan-peraturan tentang kedisiplinan, kerapihan, dan juga pelanggaran dan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan taruna tersebut. Baik, sekian. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk nomor 4. Selanjutnya pada nomor urut 1. Pertanyaannya sama. Apakah Anda bersedia memberikan pendapat terhadap taruna yang melanggar sudah melewati batas, dan apa yang akan dilakukan terhadap pendapat tersebut? Ya, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Apabila ditanya apakah Anda bersedia, saya menjawab tidak juga. Karena untuk organisasi sampai sekarang ini Senat Taruna belum ada pegangan ataupun perundang-undangan yang dinamakan dengan ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Salah satu ketentuan peraturan yang mencerminkan visi atau misi untuk sebuah organisasi untuk menjalankan sebuah perduktar. Dan jika saya terpilih nanti, ADART ini akan terbentuk. Kita sama-sama akan menjalankan peraturan ini sesuai dengan kampus kita maksudnya. Terima kasih. Oke, tangan dulu yang meriah untuk nomor 1. Selanjutnya kita minta nomor urut 2. Pertanyaan yang sama. Apakah Anda bersedia memberikan pendapat terhadap sanksi yang akan diberikan kepada taruna yang melanggar aturan kampus melewati batas, dan apa yang akan dilakukan terhadap pendapat tersebut? 1,5 menit dimulai sekarang. Ya, baik, terima kasih. Dengan itu saya bersedia karena apa? Karena di sini kita masih ada yang namanya susunan peraturan kehidupan tarunaan di dalam asrama. Nah, ketika rekan kita terkena sanksi, itu ringan ataupun berat, itu sudah diatur oleh Perduktar. Nah, maka dari itu, seperti yang saya sampaikan tadi malam, saya akan melakukan program kerja saya, yaitu membentuk ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang di situ sudah termasuk dalam susunan peraturan kehidupan seluruh taruna, mau itu seragam, kedisiplinan, mau itu pun tata cara kita kehidupan di kampus. Mau itu dari apel kita susun di situ ADART, gimana dari spesifikasi penyampaian apel untuk kehidupan seperti di asrama seperti apa lagi, dan lebih lengkapnya itu kita harus lebih tahu untuk susunan itu. Maka hal tersebut kita upayakan sedemikian mungkin, sebaik mungkin agar terbentuk ADART dulu, baru kita laksanakan sanksi tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, tepuk tangan yang cek. Oke, ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari terkait organisasi dan kehidupan kampus. Pertanyaan yang sama untuk semua kandidat. Dimulai dari nomor urut 4.
Pertanyaannya adalah, ini langsung pertanyaan ya. Apakah Anda setuju terhadap pasal senioritas? Pasal 1, senior tidak pernah salah. Pasal 2, kalau senior salah, kembali ke pasal 1. Kalau Anda setuju, apa alasan Anda? Kalau tidak setuju, apa juga alasan Anda? Sekali lagi, apakah Anda setuju terhadap pasal senioritas? Pasal 1, senior tidak pernah salah. Pasal 2, kalau senior salah, kembali ke pasal 1. Apakah Anda setuju dengan pasal senioritas ini? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Jelas ya? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk pasal tersebut saya tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Karena di sini senior juga manusia. Mengapa saya sebut manusia? Karena manusia itu tidak pernah luput daripada kesalahan dan kehilafan. Karena senior ini juga manusia, berarti dia ada waktunya hilaf dan salah. Jadi senior tidak pernah salah itu saya tidak setuju. Dan yang kedua, apabila senior salah, kembali ke pasal 1, yaitu senior tidak pernah salah. Karena seperti yang saya sebut tadi, saya sangat tidak setuju karena senior juga manusia. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Jadi guna memperbaiki kesalahan tersebut, yakni kita mengkeraskan atau membina yang lebih keras itu kepada senior. Dan apabila senior itu sudah baik, insya Allah adik-adiknya juga bakalan baik. Dan karena tidak menutup kemungkinan apabila seniornya itu buruk, tidak mungkin adiknya itu baik semua. Pasti dalam 100 orang 90% ada yang jahat karena mengikut atau mencontoh senior. Baik, sekian. Oke, baik. Tepuk tangan dulu atas jawabannya. Pertanyaan yang sama kepada nomor urut 1. Apakah Anda setuju terhadap pasal senioritas? Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tidak setuju. Karena di sini kita masih menjadi taruna, yang dimana taruna ini masih didikan dari atasan ataupun pembina. Sama-sama menjalankan aturan, sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan ilmu. Jadi jika seniornya sudah baik, insya Allah adiknya juga mengikuti. Tapi seniornya tidak sopan, tidak berakhlak, maka adiknya juga mengikuti abangnya. Seperti dalam keluarga juga, kita mengikuti yang dimana baiknya, dan yang pastinya akan mencerminkan kehidupan kita di asrama. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk nomor 1. Selanjutnya pada nomor 2. Pertanyaan yang sama, apakah Anda setuju terhadap pasal senioritas? Kalau alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya juga apa? 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya setuju. Karena apa? Ketika pakai dinas, itu sudah emang tradisi dan emang sudah hukum alamnya kehidupan di taruna. Yaitu pasal 1, senior tidak pernah salah. Pasal 2, apabila senior salah, kembali ke pasal 1. Nah, ketika kita emang melakukan kesalahan, ketika pasal itu diberlakukan, ya itu ada saat momen yang dimana kita non dinas, yang dimana non dinas itu kita bisa meminta maaf apabila kita melakukan kesalahan di mata junior. Saya kira itu saja, sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kepada nomor 3. Pertanyaannya sama, apakah Anda setuju dengan pasal senioritas? Kalau setuju, apa alasan Anda? Kalau tidak setuju, apa alasan Anda? 1,5 menit dimulai dari sekarang. Pasal 1 saya setuju. Pasal 2 saya tidak setuju. Kenapa? Pasal 1, senior tidak pernah salah. Kita jangan pernah salah mengartikan kata-kata.
Dalam artian senior tidak pernah salah di mata itu harus tidak pernah salah, maksudnya kita tidak pernah salah dalam berpakaian, bertindak, berjalan apa segala macam, semuanya itu tidak pernah salah di mata junior. Supaya junior bisa mengikuti kita, bisa memanuti kita. Kedua, harusnya kebalik. Kalau junior salah, itu salah senior. Kenapa? Kalau seniornya baik, pasti juniornya juga baik. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan yang meriah. Sudah habis ya? Terus tadi udah ya? Sudah ya? Oke. Baik. Sesi debat pertanyaan dari pihak akademik dan pihak ketarunaan sudah selesai. Selanjutnya adalah pertanyaan cepat. Di peserta nomor urut 1. Saya nomor 4 kan? Oke, nomor 1. Hanya menjawab mampu, tidak mampu, ya atau tidak. Sekali lagi, mampu atau tidak mampu, ya atau tidak. Jawabannya cepat saja. Siap? Siap. Sekali lagi jawabannya mampu, tidak mampu, ya atau tidak. Jelas ya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mampu menegur tanpa menimbulkan kemarahan? Mampu. Apakah Anda mampu menolak tanpa mengecilkan arti? Tidak. Apakah Anda mampu tertawa bersama bila kelucuan itu menyangkut diri Anda sendiri? Tidak. Apakah Anda mampu memelihara semangat jika menghadapi suatu kegagalan? Tidak. Apakah Anda mampu tenang jika harus menghadapi situasi darurat? Mampu. Apakah Anda dan teman-teman sanggup mengatasi keributan? Tidak. Apakah Anda mengutamakan kegiatan senat dibandingkan kuliah? Mampu. Apakah Anda mampu menunjukkan sifat solidaritas terhadap teman-teman? Mampu. Apakah Anda akan mengajukan protes bersama-sama terhadap dosen? Tidak. Apakah Anda akan melindungi teman dekat Anda apabila berbuat salah? Tidak. Oke, pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Nomor 2, silakan berdiri. Pertanyaan sama. Hanya mampu, tidak mampu, ya atau tidak. Pertanyaannya, apakah Anda mampu menegur tanpa menimbulkan kemarahan? Mampu. Apakah Anda mampu menolak tanpa mengecilkan arti? Mampu. Apakah Anda mampu tertawa bersama bila kelucuan itu menyangkut diri Anda sendiri? Tidak. Apakah Anda mampu memelihara semangat jika menghadapi suatu kesulitan? Mampu. Apakah Anda mampu tenang jika menghadapi situasi darurat? Mampu. Apakah Anda dan teman-teman sanggup mengatasi keributan? Mampu. Apakah Anda mengutamakan kegiatan senat dibandingkan kuliah? Tidak. Apakah Anda mampu menunjukkan sifat solidaritas terhadap teman? Mampu. Apakah Anda akan mengajukan protes bersama-sama terhadap dosen? Tidak. Apakah Anda akan melindungi teman dekat Anda apabila berbuat salah? Tidak. Oke. Tepuk tangan dulu dan nomor 2. Siap? Siap. Pertanyaannya sama, jawabannya mampu, tidak mampu, ya atau tidak. Pertanyaannya, apakah Anda mampu menegur tanpa menimbulkan kemarahan? Mampu. Apakah Anda mampu menolak tanpa mengecilkan arti? Mampu. Apakah Anda mampu tertawa bersama bila kelucuan itu menyangkut diri Anda sendiri? Mampu. Apakah Anda mampu memelihara semangat jika menghadapi suatu kegagalan? Mampu. Apakah Anda mampu tenang jika menghadapi situasi darurat? Mampu. Apakah Anda dan teman-teman sanggup mengatasi keributan? Mampu. Apakah Anda mengutamakan kegiatan senat dibandingkan kuliah? Tidak. Apakah Anda mampu menunjukkan sifat solidaritas terhadap teman-teman? Mampu. Apakah Anda mengajukan protes bersama-sama terhadap dosen? Tidak. Apakah Anda akan melindungi teman dekat Anda apabila berbuat salah? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu nomor urut 3. Berikutnya peserta terakhir nomor urut 4. Jawabannya sama, mampu tidak mampu, iya atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mampu menegur tanpa menimbulkan kemarahan? Mampu. Apakah Anda mampu menolak tanpa mengecilkan arti? Tidak.
Apakah Anda mampu tertawa bersama bila kelucuan itu menyangkut diri Anda? Tidak. Apakah Anda mampu memelihara semangat jika menghadapi suatu kegagalan? Mampu. Apakah Anda mampu tenang jika menghadapi situasi darurat? Mampu. Apakah Anda dan teman-teman sanggup mengatasi keributan? Mampu. Apakah Anda mengutamakan kegiatan senat dibandingkan kuliah? Tidak. Apakah Anda mampu menunjukkan sifat solidaritas terhadap teman-teman? Mampu. Apakah Anda akan mengajukan protes terhadap dosen-dosen? Tidak. Apakah Anda akan melindungi teman dekat Anda apabila bersalah? Tidak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk semua kandidat. Ya, acara debat selesai. Silakan berdiri semuanya. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi kepada seluruh calon ketua senat. Ya, demikianlah acara debat yang saya pandu pada hari ini. Setelah ini saya kembalikan pada moderator. Kemudian kepada adik-adik semuanya, jangan lupa untuk memberikan hak suara Anda nanti malam. Ya, nanti malam berikan hak suara Anda di aula ini. Jadi setelah ini, ya setelah ini silakan berhubungan dengan dosen masing-masing dan persiapan untuk yudisium. Dan jangan lupa adik-adik yang di rumah, yang live di YouTube dan Instagram, jangan lupa memberikan hak suara Anda nanti malam. Saya sebagai pemandu acara, apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Oke. Ada pernyataan sedikit dari pihak BAK bahwasanya juga remaja juga wajib mengikuti yudisium setelah makan siang. Pukul 2. Ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.